Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'd. Ya, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh karunia nikmatnya, ya. Kemudian salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan dan suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, keluarga, kerabat dan beserta para sahabat serta umatnya yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Ya. Di video ini insya Allah ta'ala akan membuat sebuah latihan kembali, latihan mengenal isim, fi'il dan huruf. Dan ini sekaligus materi terakhir ya, untuk mengasah kembali, jangan sampai lupa sebelum kita lanjut ke isim ya, pembahasan isim lebih mendetail lagi. Isim ditinjau dari bangunan akhirnya ya, berupa isim maksur ya, isim mangkus, isim mamdud dan isim sahih. Oleh karenanya kita mau mencoba surah yang sering dibaca oleh para imam, yang sering kita dengarkan, bahkan kita hafalkan sudah sejak kecil ya. Ya, ini surah Al-Kafirun. Ini surah Al-Kafirun yang berarti orang-orang kafir yang dia non muslim. Terdiri dari beberapa ayat, perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita mulai dari pertama ya, kata pertama atau dari judulnya Al-Kafirun. Nah, ini pasti isim ya. Dari kata al-kafir ini isim ya. Alasannya kenapa nih? Ada alif lamnya, dimasuki alif lam. Kemudian kata yang selanjutnya kedua, kul. Nah, kul. Ini kul isim fi'il apa huruf? Ya. Ini sebagai faedah saja, ini pembahasan rincian fi'il, dia adalah fi'il amr. Ya, ciri-ciri fi'il amr juga itu ya, satu-satunya fi'il itu yang sukun nantinya. Intinya fi'il itu bisa sukun. Kalau isim tidak mungkin dia sukun gini. Harokatnya, lihat harokat ini. Ini kan sukun. Nah, ini ciri khas fi'il ya, pasti fi'il dia. Kalau sukun itu ciri khas fi'il. Nah, kemudian bagaimana cara mengenal fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amrnya ya? Insyaallah taala dengan berlalunya waktu kita akan memahami. Nah, jelas kunci maknanya sekali lagi, kalau ketemu kata yang sukun begini, sukun diakhiri oleh sukun, pasti dia adalah fi'il, karena ciri-ciri fi'il itu juga diantaranya dia sukun. Adapun isim tidak mungkin ya, tidak mungkin dia akan sukun ya. Kemudian ada huruf ya. Nah, ini disebut huruf ya. Namanya huruf nida, huruf panggil, wahai. Diartikan wahai. Ya, wahai. Kemudian ayyuha ini menunjukkan ayyuha kesana adalah isim ya. Ini adalah isim, ini juga dhamir isim ya. Ini isim. Alasannya kenapa mengatakan isim? Karena terletak setelah ya, ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim itu adalah setelah ya yang panggilan ya. Ya Ahmadu, ya Zainabu, ya Zaidu, ya Fatimatu, ya Muhammadu ya. Ini setelah ya-nya nih. Setelah kata ya, itu pasti ini isim. Nah, kemudian ha juga, ini ha ini isim juga, disebut isim dhamir. Insyaallah taala ya, anak akan berusaha membuat videonya nyambung, kita akan sambung materinya sampai dapat semua materinya ya. Ini adalah isim. Kemudian muncul lagi kata al-kafirun. Al-kafirun juga disebut isim karena diawali alif lam, atau alif lam itu bisa masuk kepada kata al-kafirun. Kemudian ada kata la. Ini ada la lagi. La ini disebut huruf, namanya huruf nafi, berarti tidak ya. Ya. Kemudian a'budu, la a'budu. A'budu ini disebut fi'il. Nah, kenapa? Ada ciri-ciri fi'ilnya. Ciri-ciri fi'ilnya bagaimana? Nah, sini di depan lihat, di depan sini ada hamzahnya yang kita sebutkan kemarin, diawali salah satu huruf ini. Ya. Jika diawali salah satu huruf mudhara'an, ya, kayak contoh sini a'budu, berarti ini adalah fi'il, ya. Dan ini juga adalah ciri khas fi'il mudhari. Kalau mau lagi dirinci lagi, dia adalah fi'il apa? Dia fi'il mudhari karena ciri khas fi'il mudhari itu diawali salah satu huruf mudhara ini. Ya, hamzah, nun, ya atau ta. Nah, seperti di contoh a'budu. Kemudian lanjut ma ini juga huruf juga, huruf nafi juga, sama huruf nafi. Lihat pembahasan huruf kembali. Nah, ma ta'buduna. Perhatikan kata ta'budun. Ta'budun juga sama. Ini ada ta di situnya, ada ta dalam di sini salah satu huruf mudhara'ah menunjukkan kalau dia adalah fi'il. Kita sebutkan dia fi'il karena apa? Ada ciri khas fi'ilnya, didahului oleh huruf mudhara'ah, yakni ta. Nah, kemudian lanjut ke ayat yang ketiga. Wa, nah ini sudah jelas huruf ya. Jelas huruf
wa itu. Kemudian la juga terulang, itu adalah huruf antum. Nah, antum ini adalah pembahasan domir. Ya, pembahasan domir. Kalau sudah domir dalam bahasa Arab itu arti dalam bahasa Indonesia kata ganti orang. Antum maksudnya kalian. Itu pasti isim. Ya. Enggak mungkin kata kerja antum. Ya. Kemudian abiduna. Ya, abiduna juga di sini disebut isim. Nanti pembahasannya nanti. Kalian akan mengetahui isim. Nah, begini. Abiduna akan masuk di bab-bab selanjutnya. Bab yang kedua, bab yang ketiga tentang pembahasan isim. Intinya abiduna yang kita pahami dulu ini adalah isim. Kenapa? Sebenarnya asal muasalnya kita sebutin. Asal muasalnya itu dari abidun. Abidun. Abidun yakni hamba, yakni satu hamba ya, seorang hamba. Jadi abiduna itu bermakna hamba-hamba. Ya. Atau menyembah, orang yang menyembah ya. Orang yang menyembah. Nah, ini ciri khas kalau tahu asal muasal katanya, kita akan tahu kalau ada isim ya. Namun insyaallah taala bab kedua atau bab ketiganya pembahasan isim kita akan bahas ya. Jadi abidun adalah isim. Nah, ini asal muasal katanya. Ya, kalau bisa ditarik asal muasalnya dia akan ketahuan ada tanwinnya nih, ada tanwinnya. Namun ketika akan dirubah menjadi bentuk yang bermakna dua atau tiga orang yang menyembah, maka jadi abidun. Kemudian terulang lagi ma'abud. Wala antum abiduna ma'abud. Ya. Ini huruf ma juga disebut huruf. Kemudian a'bud sama dengan a'bud yang di atas. Ya, dia adalah fi'il. Nah, itu sampai ayat yang ketiga, ya. Kemudian ayat yang keempat, ya, jadi akan kemiripan nanti. Ya, akan ada kemiripan wa sama juga. Ini adalah huruf ya, la juga huruf ana. Nah, sekali lagi kata ganti juga ana saya, antum, anti ya. Nahnu kami, ini disebut isim domir, kata ganti ya. Abidun, nah lihat ini abidun pasti isim. Nah, kenapa? Karena ada ciri khas, ini ada tanwinnya. Ini ada tanwinnya, pasti dia sebut isim. Ma juga sama ma, ini huruf udah jelas, huruf nafi namanya. Taib, abattum. Ini abattum di sini kalau di mushaf Al-Qur'an tidak ada dalnya, langsung abattum ya. Ana lepas ini, ana keluar rosum dari Usmani penulisan Al-Qur'an. Ana ingin tunjukkan dia dari kata abada ya. Abada. Nah, dan ini fiil di depan ini yang disebut ini adalah fiil madhi. Fiil madhi yang ikut tasrif fa'ala. Dia fa'ala, abada itu adalah ikut wazan fa'ala. Asal muasal katanya abada ini. Asal muasal katanya abada artinya menyembah. Ya, artinya menyembah. Ini penarikan abada abattum dari dua kata abada dengan antum ya. Akhirnya digabung menjadi abattum. Jadi abada itu plus ditambah dengan kata ganti antum ya. Nanti insyaallah perlahan demi perlahan kalian akan paham nantinya. Di sini kalian juga sudah belajar tasrif lugawi ya. Tasrif lugawi itu ya, abada abadu, abadat abadata abadna, abatta abattuma abattum ya. Mulai dari abada itu sudah ketahuan kalau fi'il ya. Jadi anak kelas 8 itu insyaallah taala tahu kalau dia ya, kalau dijelaskan begini insyaallah akan nyambung. Selama kalian ya ada kesungguhan dalam mempelajari ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, kalian akan nyambung. Kami akan berusaha menyambungkan ilmunya. Rupanya di nahwu itu juga dibahas sorofnya. Nah, dibahas. Karena istilahnya tidak akan jauh berbeda. Karena yang di nahwu, istilah-istilah nahwu digunakan ya, butuh juga ilmu sorofnya. Karena di sorof itu muncul istilah-istilah yang dipakai di nahwu juga ya. Jadi saling ada keterkaitan di antara keduanya. Ya, jadi abattum sekali lagi, nah ini adalah fiil, di depannya fiil, tumnya itu adalah isimnya, domirnya, antum ya. Kalau pengambilan katanya dari sini. Ya, ini pengambilan katanya. Kemudian lanjut, jadi dia fiil, kalau tumnya adalah isim. Kemudian wala antum abiduna ma a'bud. Terulang dengan ayat yang ketiga. Ini huruf ya, ini huruf. Baik, ini isim. Nanti lihat ayat yang ketiga. Abiduna juga terulang. Ini adalah isim yang diambil dari kata dasar abidun. Ini juga sama abidun muncul.
Kalau ini orang yang menyembah satu orang, ya. Kalau ini banyak ya orang-orang yang menyembah. Ma'abud sama juga terulang. Ini adalah huruf dan ini adalah fiil. Fiil kenapa? Ada huruf mudhora'anya. Kemudian ayat yang terakhir sekaligus menutup video yang ini adalah video yang murojaah untuk isim fiil dan hurufnya. Lakum di sini adalah la-nya di depan itu adalah huruf jar. Kalian bisa melihat kembali huruf jar. Di antaranya di situ ada li, ya. Huruf jar di situ ada li, ya. Tapi kalau dia bersambung dengan kum, domir itu bisa menjadi la, ya. Lakum. Sebenarnya tulisannya likum karena berat, ya. Atau dia mengikuti harokat al-munasabah, mengikuti kata di depannya. Ini kum, ini domir mengikuti isim di depan ini. Di depan ini adalah isim disebut domir, ya. Kata ganti orang juga antum, kum itu antum, ya. Jadi li ini sangat jelas dia adalah huruf. Kemudian dinukum, ya. Dinukum ini juga isim, ya. Din, agama, dinukum, ya. Din, kemudian kum juga ini adalah isim. Jadi kata dinukum ini yang disebut isim, kalian bisa melihat membaca kembali di halaman 4 kitab muhtaratnya tentang ciri isim yang kelima. Dia bersambung atau dia bersandar kepada isim yang lain, ya. Misalnya din ini agama, dia bersandar dengan isim domir atau isim ma'rifah di depannya. Nanti akan dibahas nanti apa itu isim ma'rifah, insyaallah taala. Akan dibuatkan juga videonya insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua dijaga kesehatannya dan tetap semangat, ya. Kemudian wa adalah huruf. Nah, perhatikan li di sini. Tulisannya sebenarnya gini, li. Ya. Ini menunjukkan ini ada huruf jar di situ, huruf jar. Ya, li yang di depan itu adalah huruf jar yang kayak kita sebutkan tadi, huruf jar li artinya untuk, ya, atau punya, kepunyaan, ya, punya, ya, kepunyaan atau untuk, ya. Kemudian ya juga di depan ini disebut domir yang ya-nya itu. Insyaallah perlahan demi perlahan kita akan memahami. Yang jelas kalau kita sudah sampai 90% saja, 80 sampai 90% memahami mana isim fiil dan huruf, meskipun ada 1-2 kata yang tidak kita pahami sebagaimana Anda jelaskan, butuh waktu bertahap dan butuh kesabaran dan tetap istiqomah. Itu kunci di dalam mempelajari seluruh macam ilmu, ya, khususnya bahasa Arab, ya. Lian adalah isim, ya, namanya isim domir. Kemudian din ini ya, lakum dinukum waliyadin, agamaku, ini disebut isim, ya. Isim, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa sampaikan, ya. Jadi ini hanya bab murojaah saja sebelum kita masuk di rincian pembahasan tema-tema isim, ya. Ada isim maksur, ya, ada isim yang ditinjau dari bangunan huruf akhirnya, huruf terakhirnya nanti, huruf-huruf terakhir, ya. Huruf-huruf terakhir misalkan abidun. Nah, kemudian ada lagi isim ditinjau dari jenisnya, ada mudzakkar, muannas, ada laki, ada perempuan, ada lagi ditinjau dari bilangannya, ada kalau bilangan 1 apa istilahnya, kalau isimnya 2 apa istilahnya, kalau 3 apa istilahnya. Kemudian yang mungkin sampai bab 4 kita akan pelajari, ya. Anak akan usahakan semoga di semester 2-nya bisa membantu. Ini adalah modal materi semester 1 untuk mempelajari semester 2. Karena kitab semester itu sudah gundul, ya. Kita akan belajar kitab silsilah, nahwunya sudah kitabnya, buku panduannya adalah yang gundul. Insyaallah taala kita akan belajar. Ya, semoga Allah SWT memudahkan. Mungkin yang bisa sampaikan di video ini, ya. Jadi surah Al-Kafirun ini hanya bab murojaah sebelum masuk di tema selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.